Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yar, selamat datang di Kingdom Devotion. Senang hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama dari kitab 1 Tesalonika. Sebelum saya melanjutkan, saya mau bertanya kepada Anda semua, tahukah Anda sebuah permainan tradisional yang dikenal oleh orang Jawa yang bernama Gobak Sodor? Ya, permainan ini sesungguhnya familiar buat kita semua dan pasti ada di setiap daerah atau provinsi yang lain. Namun, memiliki nama yang berbeda. Kami, orang Jawa, menyebutnya permainan Gobak Sodor. Permainan Gobak Sodor adalah sebuah permainan di mana terdiri daripada dua tim, dan satu tim memiliki anggota 3-10 orang. Dan mereka yang dikatakan menang dalam permainan ini adalah tim yang berhasil melewati rintangan, melewati penjaga-penjaga, dan masuk kepada area tertentu, area kemenangan. Mereka yang paling banyak masuk kepada area tersebut, maka mereka lah menang. Tetapi mereka yang sedikit karena memiliki atau terkena hambatan dari para penjaga, mereka menjadi kalah. Inti daripada permainan ini atau makna filosofi daripada permainan ini adalah sebuah pengajaran buat kita supaya kita tidak menyerah dalam setiap mimpi kita, rencana kita, panggilan kita. Meski ada rintangan, meski ada masalah, meski ada hambatan yang berusaha untuk menghentikan langkah kita. Apapun itu, kita harus melewati, kita harus terus bangkit, berdiri dan menyelesaikan pertandingan. Hal yang sama juga diteladankan oleh Rasul Paulus. Dalam pelayanannya begitu banyak rintangan. Dalam pelayanannya begitu banyak masalah. Baik secara natural maupun supranatural. Paulus mengalami begitu banyak rintangan. Khususnya ketika dia melakukan pelayanan ke Tesalonika. Dia mengajarkan sesuatu. Dia memberitahukan sesuatu. Di tengah tantangan yang dia hadapi. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 1 dan 2 berkata seperti ini. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Dia memberitahukan, sebelum kami tiba di sini, kami telah dianiaya, kami telah dihina oleh orang Filipi. Dan ketika kami melanjutkan perjalanan kami melakukannya melalui sebuah perjuangan yang sangat berat. Karena dia ditolak oleh orang-orang yang ada di Tesalonika. Apa yang dapat kita pelajari daripada ini? Meski begitu banyak rintangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, baik secara fisik, mental maupun secara roh, dia tidak berhenti, dia terus berjalan. Dia tidak berkompromi terhadap suara manusia. Dia tidak berkompromi terhadap rasa sakit yang dia hadapi. Dia terus melakukan panggilan Allah, meskipun perjuangannya tidak mudah dan sangat berat. Dan dia mengatakan, hanya oleh karena pertolongan Allah lah, dia bisa melanjutkan segala sesuatunya. Hari ini, adakah yang berusaha menghentikan langkahmu? Seberapakah berat hambatan-hambatan untuk menghentikan semua perjalanan hidupmu? Rasul Paulus memberitahukan kepada kita, supaya kita tidak menyerah. Rasul Paulus meneladankan kepada kita untuk tidak berhenti, bahkan sampai menunggu, sampai menanti, sampai menikmati pertolongan Allah di tengah setiap rintangan yang ada dalam perjalanan hidup kita. Terus berjalan, jangan menyerah, jangan berhenti. Ada pertolongan Allah bagimu jika engkau terus mau mengejar sesuai dengan panggilan Allah. Saya akan tutup dengan satu ayat, kemudian kita berdoa. 2 Tawarik pasal 15 ayat 7 berkata, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saya berdoa supaya Tuhan terus membangkitkan semangatmu, supaya Tuhan terus menyertai langkah hidupmu, meski banyak rintangan. Mari kita berdoa.
Bapa, hari ini kami belajar bahwa meski banyak rintangan, kami harus terus berjalan. Meski begitu banyak hambatan, kami tidak boleh menyerah. Meski begitu banyak hal-hal yang berusaha menghentikan langkah kami akan bangkit berdiri dan melihat pertolongan Allah, sehingga kami berani untuk maju terus meski dalam sebuah perjuangan yang sangat berat. Tolong kami semua di setiap aspek apapun yang sedang kami hadapi. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami, mengulurkan tangan-Mu supaya memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, meski banyak rintangan, namun ada pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.